First Essay Contest yang diselenggarakan tahun lalu, 14 Februari 2020. Dan ketika itu temanya adalah Exploring Our Local Knowledge for Sustainable Development. Berikutnya, pemenangnya waktu itu tidak dibedakan, atau saya lupa, waktu itu pasca sarjana ya, waktu itu hanya pasca sarjana. Dan ini adalah pemenangnya. Pemenangnya adalah Purwanto Putra, ketika itu mahasiswa S3 dari Ilmu Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya UI, ya, dengan lubuk larangan dan etnoscience, larangan etnoscience dan literasi lingkungan. Kemudian juara keduanya adalah Agustinus Gregorius Raja Dasyon dari UGM tentang tradisi Badu sebagai sistem konservasi lokal dan pembagian sumber daya alam yang adil bagi janda dan yatim piatu. Jadi menarik banget ini. Juara ketiganya adalah Abdul Muthalib Angkotasan dari Kelautan IPB tentang kearifan lokal masyarakat Tidore dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Kemudian ada juara-juara harapan, Abdullah Fakih dari Sosiologi UGM, Hotlan Manik dari Pakuan, dan Anissa Aulia Sabilah dari IPB. Nah, itu adalah tahun lalu. Bagaimana dengan tahun ini? Mari kita dengarkan. Jadi silahkan Pak Husin, dilanjutkan oleh Pak Husin. Baik, terima kasih Bu Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Bu Dami, Pak Ernan, Ibu Kristi, Pak Iskandar, dan Ibu Bapak sekalian, juga terutama rekan-rekan mahasiswa baik pasca sarjana maupun sarjana. Ya, sesuai yang diamanatkan oleh Bu Dami tadi, izinkan saya mau mungkin ini bercerita ya kayaknya ya. Bercerita tentang second essay contest kali ini. Jadi tadi Bu Dami sudah utarakan bahwa ini adalah kali kedua. Yang kali kedua ini kita secara istimewa, kalau tahun lalu itu bekerja sama dengan pasca sarjana. Nah, sekarang alhamdulillah juga bekerja sama dengan Desamdana Institute. Tadi Ibu Kristi sudah menyampaikan sambutan beliau mewakili Samdana Institute. Nah, untuk kali kedua ini kita judul temanya itu adalah Preserving and Strengthening Local Knowledge for Community Resilience. Ya, sebetulnya ini ada bahasa Indonesianya ini. Menjaga dan memperkuat pengetahuan lokal untuk resilience itu apa Bu Dami ya? Ketahanan ya. Resiliensi. Resiliensi saja di Indonesia kan kelentingan ya. Kalau di Indonesia kan resiliensi saja mungkin. Oke, lanjut Widya. Ya, jadi untuk tahapan-tahapannya hampir sama sih sebetulnya dengan yang tahun lalu. Cuma karena ini ada faktor pandemi, kita agak terlambat sedikit. Seharusnya ini dari Desember 2020 seharusnya sudah dibuka, tapi agak terlambat, yaitu tanggal 7 Januari 2021. Kemudian pendaftaran dan pengiriman naskah itu dilakukan sampai tanggal 6 Maret 2021. Kemudian penjurian kami lakukan relatif cukup lama, dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 15 April 2021 ya. Jadi terakhir itu kami benar-benar saring kembali siapa yang layak untuk menduduki juara 1, 2, 3, kemudian juara harapan 1, 2, 3 untuk program pasca sarjana maupun sarjana. Kenapa bisa sampai kemarin ya? Karena memang kami kesulitan. Rata-rata semuanya bagus. Ya, jadi kita harus benar-benar jeli ya, melihat mana yang kira-kira memang benar-benar merepresentasikan local knowledge yang sesuai dengan tema yang kita usung. Nah, alhamdulillah kali ini peserta berasal dari berbagai kota, daerah di Indonesia, ya mulai dari Bogor,
Jogja, Depok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Solo, Bali, Semarang, Riau, Aceh, Jakarta, Makassar, Surabaya, dan juga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, lanjut. Nah, ini adalah juri dari essay kontes kali ini ya, kontes essay kali ini. Ini kami sertakan para juri ini adalah mereka yang saat ini juga membantu CTSS sebagai fellow ya. Jadi di CTSS ini ada fellow, dan kami meminta pada beliau-beliau untuk berkenan menjadi juri kali ini. Jadi para juri ini background-nya ada yang akademisi, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di NGO, di LSM, ya, khususnya LSM lingkungan ya, dan yang terkait dengan flora dan fauna. Nah, kemudian kali ini kita ada 3 kategori, yaitu mengenai kelautan, pertanian, dan juga kehutanan. Ini memang ada sedikit perubahan dari yang tahun lalu untuk klasifikasinya. Kami memperamping menjadi 3 kategori saja. Tapi tanpa menghilangkan aspek-aspek kekhususan dari kontes ini. Oke, lanjut, Lydia. Nah, jadi proses penjurian itu pertama adalah tahap screening, ya, kelayakan berdasarkan tema dan originalitasnya. Kemudian juga kami melakukan screening penulisan, ya, screening penulisan. Jadi kami menggunakan fasilitas yang ada di IPB University, yaitu Turnitin, untuk melihat apakah originalitas dari setiap tulisan itu terjaga, ya. Dan alhamdulillah sebagian besar memiliki originalitas, ya. Hanya saja tadi dari sisi substansi kami harus benar-benar hati-hati dalam melakukan penilaian. Nah, jadi dari tahap screening tersebut, dari sekitar 75 makalah yang masuk, essay yang masuk, baik pasca sarjana maupun sarjana, ya, totalnya 75. Itu masing-masing kategori kita saring di tahap pertama menjadi 10 besar. Nah, kemudian dari 10 besar ini kita saring kembali menjadi pemilihan 3 besar, baik untuk juara 1, 2, 3 dan juara harapan. Ya, jadi bagi kami ini cukup ketat, ya, cukup ketat. Proses penjuriannya melibatkan para fellow, kemudian juga melibatkan para peneliti di CTSS sendiri. Ini tadi adalah overview peserta. Ya, peserta sarjana ini ada sebanyak 44%. 60%, kemudian peserta pasca sarjana 40%. Lanjut. Wah, ini tulisannya agak kecil ya. Ya, pasti kalau sarjana ini lebih diverse ya, lebih beragam. Ada dari Sumatera Utara, dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari Unsyah, ada banyak lah ini ya. Yang terbanyak ya untuk sementara ini masih didominasi dari IPB University. Ada sekitar 15 makalah. Oke, lanjut. Ini dia. Nah, sedangkan pasca sarjana ini relatif terbatas ya, ada dari Victoria University ya, ini mungkin ya. Kemudian dari Universitas Hasanuddin, dari Undip, dari UI, dari UGM, dan kembali yang masih
mendominasi dari IPB University. Ya, semoga tahun-tahun berikut akan lebih menasional kegiatan essay contest ini. Sementara untuk subtema itu antara pertanian dengan kelautan berbagi ya, equal. Kemudian kehutanan yang sedikit. Dan ada satu ini temanya mengenai pandemi. Lanjut. Ya, oke. Mungkin itu saja Bu Dami. Okay, so let us start. Ya. Oke, bersama ini saya sampaikan hasil dari the second essay contest yang diselenggarakan oleh CTSS, bukan? Jadi secara umum total kita menerima 74 essay yang sudah masuk. 74 essay ini terdiri dari kategori sarjana 44 dan pasca sarjana atau pasca sarjana sebanyak 30. Nah, dari segi tema ini menarik ini ya. Kita akan membagi tema itu menjadi 3 tema: kelautan, pertanian, kehutanan. Nah, untuk sarjana ini pertanian yang paling banyak, ada 20 essay tentang pertanian, kemudian kelautan 15 dan kehutanan 8. Kemudian ada 1 pensilan itu tentang pandemi. Untuk pasca sarjana kelautan dan pertanian sama banyak ya, kehutanan ada 9. Jadi kelautan pertanian 10, kehutanan 9. Jadi lebih merata aja untuk pasca sarjana. Nah, itu adalah 74 essay yang sudah dinilai. Nah, proses reviewnya sendiri memang ada 3 tahap ya. Pertama adalah screening kelayakan berdasarkan tema dan originality, dan kemudian kita juga ngecek Turnitin ya. Jadi dicek sejauh mana ini ada kemiripannya. Jadi yang lebih dari 15% kemudian kita drop, atau lebih dari 20%. Kemudian ada penilaian 10 besar, dan terakhir kemudian ada pemilihan 3 besar. Nah, 3 besar itulah yang kemudian menghasilkan pemenang-pemenangnya untuk kategori sarjana dan pasca sarjana. Nah, di samping itu kemudian karena ada yang sangat menarik dan juga bagus, kemudian kita menambahkan juara-juara harapan 1, 2, dan 3. Jadi demikianlah proses pemilihan dari second essay contest. Nah, sekarang saya akan membacakan untuk pemenangnya mulai dari kategori sarjana. Dan saya akan mulai dari juara harapan 3. Untuk juara harapan 3 dengan judul Wahana Karya sebagai Satuan Tugas Keamanan dan Penjaga Kelestarian Hutan berbasis kearifan lokal Trihita Karana di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Ditulis oleh Ni Luh Putri Wira Utami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi dipersilahkan untuk Niluh Putri Utami, Wira Utami, Anda berhasil menjadi juara harapan 3, dan ada sedikit ucapan selamat dari kami sebesar 400.000. Apa sudah ada Niluh Putri Wira Utami? Kalau ada, silahkan untuk menyampaikan sesuatu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke, silahkan. Iya. Wajahnya sudah keluar? Sudah on kamera. Itu sudah on. Oke, Iya. Selamat ya, Niluh. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Kemudian untuk juara harapan kedua dengan judul Membangun Peradaban Pertanian Lokal Berkelanjutan Suku Samin melalui Pemberdayaan Budaya Agroteknologi
Ditulis oleh Lia Sutiani dari IPB University. Silahkan Lia, Mbak Lia Sutiani dari IPB. Iya, Bu. Oke. Kesempatannya jadi bisa mengembangkan gagasan ini khususnya mengenai pertanian lokal dan di masyarakat Samin. Maaf, ini suaranya terdengar jelas kan, Bu? Terdengar. Iya. Ya, selamat ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Widya nggak dikeluarkan sertifikatnya ya tadi ya? Untuk yang Lia Sutiani. Widyanya lupa tadi. Oke, jadi Lia mendapatkan 500.000. Selamat ya, Lia. Sama-sama, Bu. Oke, nah kemudian sekarang kita ke juara harapan pertama untuk kategori sarjana. Judulnya adalah Menerawang Konsep Perumahan Terapung dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan oleh Masyarakat Pakaja di Danau Tempe. Ditulis oleh Nur Fadilah dari Universitas Negeri Makassar. Dan Nur Fadilah mendapatkan the first consolation prize pertama, bukan kedua, Widya. Juara harapan pertama. Widyanya oke, dan mendapat hadiah 600.000. Apakah sudah ada Nur Fadilahnya? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Selamat ya, Nur Fadilah. Terima kasih kepada CTSS yang telah menyelenggarakan kontes ini. Widya gambarnya salah. Maaf Nur Fadilah. Berpartisipasi dalam kegiatan esai kontes ini. Sekian dari saya, semoga CTSS IPB makin jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sekarang kita memasuki juara ketiga. Ya, ini judulnya keren banget nih. Juara ketiga ini judulnya adalah Bunga Dawa. Kelimpahan pangan, kesadaran berbagi, dan mempertahankan relung ekologis dalam menjaga biodiversitas. Ditulis oleh Welsi Kasdolata Sembiring dari IPB University. Silahkan, Welsi, apa sudah ada? Bisa sudah ditampilkan. Sudah. Dan Widya, oke. Jadi Welsi mendapatkan 1 juta. Selamat ya Welsi. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk CTSS yang sudah menyelenggarakan lomba ini. Jujur ini senang sekali saya bisa juara karena ini juga lomba pertama essay saya yang saya menangkan. Terima kasih untuk segala yang sudah berpartisipasi. Semoga acara ini dapat berlangsung untuk tahun-tahun ke depannya. Terima kasih Bu, terima kasih CTSS. Terima kasih. Oke, kemudian juara kedua. Nah, kita sudah makin dekat nih ya. Juara kedua dengan judul Sinergi Berbasis Kearifan Lokal Trihita Karana antara Pecalang, Segara dengan entitas sipil, politik, dan ekonomi dalam pelestarian terumbu karang di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dan ditulis oleh Ivanka Angelina Deyanita Prasada dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi mendapatkan hadiah 2 juta. Selamat ya kepada Ivanka. Ivankanya sudah ada? Sudah ada, Ibu. Halo Ivanka, congratulations. Halo, terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada CTSS IPB University karena telah mengadakan kontes seperti ini. Semoga kedepannya semakin jaya. Terima kasih. Amin, makasih. Oke, sekarang kita sampai kepada juara pertama. Siapa ini juara pertamanya? Ya. Nah, juara pertama ini diberikan kepada GCF Arumdani W.
Kok pakai W ya? Harusnya kan namanya lengkap ya. Maaf sekali nih. Oh, di sini juga ditulisnya GCF Arumdani W dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT dengan judul Pulihnya Hubungan Tiga Batu Tungku di Kabupaten Alor sebagai modal sosial percepatan bangun ketahanan pangan di tingkat grassroots. Silahkan Mbak Dani, selamat mendapatkan hadiah utama. Silahkan Mbak Dani. Sertifikatnya mana, Widya? Halo, selamat sore. Apakah saya terdengar? Terdengar, Dani. Terima kasih, Ibu. Saya sangat di sini senang banget soalnya ini pertama kali saya ikut essay contest dan untuk di luar dari universitas ya. Terus dan baru keluar dari zona nyaman langsung dapat gitu. Jadi kayak rasanya kayak senang banget gitu. Terima kasih CTSS, semoga bisa bergabung di third essay contest tahun depan. Oke, selamat. Kita kasih tepuk tangan kepada juara pertama. Oke, sekarang kita masuk untuk kategori pasca sarjana. Ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan ada 30 essay. Untuk juara harapan ketiga ya, jadi kita mulai dari juara harapan ketiga. Juara harapan ketiga judulnya adalah Orang Laut dan Perubahannya. Sepenggal cerita bahari dari pulau di ujung utara Celebes. Ditulis oleh Tirza Pandelaki, IPB University. Mendapat hadiah 400.000. Tirza, silahkan. Semoga sudah muncul wajahnya, Tirza. Ada yang mau disampaikan? Selamat sore rekan-rekan semua, juga Ibu Dami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga kami saat ini bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghargaan ya dari CTSS. Senang sekali. Kemudian yang kedua, terima kasih juga sekarang jadinya bisa menambah teman ya, meskipun secara virtual masih saling menatap secara virtual, tapi kemudian harapannya semoga lewat wadah ini kita bisa saling bertukar pengetahuan dan informasi. Senang sekali bisa bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, marilah kita menuju kepada juara berikutnya, yaitu juara harapan kedua dengan judul Suku Auyu. Ditulis oleh Kurnia Romadona dari IPB University dengan mendapatkan hadiah 500.000. Kurnia, silahkan. Terima kasih Bu Demi. Saya mewakili teman saya, Kurnia. Di sini saya tulis saya dari ilmu kelautan, namun di sini mengambil ilmu kehutanan karena kemarin berdasarkan pengalaman dari teman saya yang melakukan penelitian kebetulan di dekat suku Auyu, Papua, seperti itu. Terima kasih kepada CTSS yang sudah menyelenggarakan acara essay contest. Oke, terima kasih Sulis. Nah, berikutnya adalah harapan pertama dengan judul Implementasi Kalender Suku Tengger dalam pelaksanaan manajemen konservasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ditulis oleh Fikih Ramadan dari IPB University. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada CTSS yang telah mengadakan second essay contest ini, di mana dari essay contest ini kami bisa mengetahui lebih jauh bagaimana sih local knowledge yang ada di suku-suku di Indonesia yang bisa memberikan new knowledge bagi kami sendiri tentang bagaimana peradaban suku di Indonesia, dan semoga dapat ikut berpartisipasi lagi di second contest essay tahun depan, insya Allah. Terima kasih Prof. Damayanti. Terima kasih Mas Vicky, selamat ya. Oke, sekarang untuk juara ketiga
Ya, selanjutnya juara ketiga, judul adalah Agroforestry dengan kearifan lokal. Upaya besar dalam penyelamatan hutan secara berkelanjutan di tengah kehidupan yang cenderung antroposentris. Wah, judulnya luar biasa ini. Ditulis oleh Bagas Tamadipa Briliawan dari IPB University. Selamat ya Bagas, sudah memenangkan juara ketiga dengan hadiah 2 juta rupiah. Silahkan Bagas. Kalau ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan apresiasi sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di CTSS karena telah memberikan ataupun mengadakan suatu lomba yang sangat luar biasa tentang penggalian potensi serta kekayaan alam dan kekayaan budaya dari Nusantara. Kita ketahui bahwa Nusantara merupakan salah satu negara dengan jumlah kearifan lokal yang cukup besar setelah Papua Nugini. Oleh karena itu, penggalian dari kearifan lokal diharapkan dapat memajukan serta sebagai solusi dari kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bagas. Oke, selanjutnya adalah juara kedua dengan judul Nyadran Gebyok. Ini luar biasa nih judulnya ya, menarik banget nih. Nyadran Gebyok. Ditulis oleh Halim Ahmad dari Universitas Diponegoro dengan mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Luar biasa. Ini silahkan Mas Halim, kalau ada yang mau disampaikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CTSS atas apresiasinya. Menurut saya, apa yang diselenggarakan oleh CTSS ini adalah suatu hal yang menarik ya, esai kontes dengan tema penggalian kearifan-kearifan lokal untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Dan yang paling menarik dari itu semua menurut saya adalah partisipasi dari masyarakat luas yang sedemikian banyak. Itu menunjukkan bahwa generasi-generasi zaman sekarang ternyata masih juga banyak yang peduli terhadap penggalian kearifan-kearifan lokal. Semoga kedepannya tetap bisa menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang seperti ini, kompetitif, tapi juga sesuai dengan kekayaan lokal kita, dan sukses terus untuk CTS. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali kepada Mas Halim Ahmad. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua, sekarang sampailah kita kepada pengumuman yang paling puncak, yaitu juara pertama. Nah, untuk juara pertama ini kita ternyata memberikan kepada Ibu, atau bukan Ibu lah, masih muda ya, Mbak Puji Hastuti. Beliau adalah mahasiswa pascasarjana dari Universitas Indonesia. Dengan judul esai adalah mengembalikan hidup masyarakat Sungai Sembakung ke dalam keseimbangan ekosistem hutan melalui tradisi mamatik. Selamat kepada Puji Hastuti, dengan sebagai juara pertama ada hadiah 5 juta. Ya, selamat ya Mbak Puji. Terima kasih Prof. Damayanti Bukhori atas apresiasinya, dan juga kepada CTSS, Mbak Widya dan rekan-rekan yang telah berhasil menyelenggarakan acara ini menjadi medium bagi penulisan ilmiah mahasiswa pascasarjana. Ya, saya sangat senang, bersyukur, dan berterima kasih sekali telah diapresiasi sedemikian rupa tulisan saya. Dan saya juga tidak sabar untuk membaca tulisan rekan-rekan lainnya yang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Damayanti, itu menarik sekali ya. Saya tunggu untuk tulisannya publish di website CTSS. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi ceritanya begini, memang kita akan membuat ini menjadi buku ya. Jadi ada pemenang yang tahun lalu, kemudian pemenang tahun ini. Kita sedang dalam proses membuat ini menjadi publishable, dan kita akan bekerja sama dengan Sayogyo Institute rencananya. Ini masih dalam rencana ya, tapi memang rencananya kemudian ini akan dibukukan, sehingga
kemudian bisa disebar aja ke khalayak, tapi tentu saja di website-nya juga akan ada. Nah, harapannya memang melalui ini, melalui mekanisme ini, masyarakat Indonesia juga akan semakin tahu ya kekayaan kearifan lokal yang ada di negara kita sendiri. Nah, sebetulnya selain memenangkan ini, kita juga punya harapan ya, bahwa melalui essay kontes ini kita membentuk sebuah komunitas ya, komunitas dari anak-anak muda, ya boleh saya bilang anak-anak muda lah, kan sudah tua ya. Maksud saya generasi muda, bukan anak-anak. Ya, jadi ada generasi muda yang lintas disiplin, ada yang pertanian, ada yang kehutanan, ada yang kelautan, tapi sebetulnya itu kan kategorinya kelautan dan sebagainya, tapi sebetulnya dari berbagai bidang ilmu, ada sejarah, ada antropologi, ada yang memang perikanan sendiri. Jadi berbagai di bidang ilmu itu kemudian saling belajar ya, kemudian menggali kearifan lokal ini untuk mengembangkan sustainability science. Harapannya the winners ya. Jadi tahun ini winnersnya ada 12 winners ya. Ditambah dengan tahun lalu pemenangnya kok nggak salah ada 6, karena ketika tahun lalu kita hanya pasca sarjana, tidak ada S1-nya. Nah, harapannya 18 orang ini akan menjadi core dari the young generations ya, generasi muda yang bersama-sama memikirkan oke, bagaimana nih kearifan lokal ini bisa menjadi bagian dari sains keberlanjutan yang perlu dikembangkan oleh Indonesia untuk masa depan. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa ya kalau kita kan selalu memikirkan misalnya Nobel Prize gitu ya, Nobel Prize itu harus punya alat-alat canggih lah, apakah kedokteran, fisika dan sebagainya ya. Indonesia itu mempunyai potensi besar sekali menjadi pemenang hadiah Nobel, dan itu bisa diambil dari kearifan tradisional kita, apakah itu Pranata Mangsa, apakah itu Trihita Karana, dan sebagainya. Tapi kemudian diberikan nilai tambah yaitu sainsnya itu. Jadi bagaimana kearifan lokal atau kearifan tradisional kemudian berusaha dipahami dari sisi sains ya. Kemudian itu justru menambah kekayaan sains karena ada informasi yang diambil dari nenek moyang kita. Nah, itu adalah tantangan bagi Anda, generasi muda. Ya, jadi kalau mencari keterbaruan, novelties, jangan-jangan keterbaruan itu bisa kita ambil justru dari kearifan lokal tersebut, indigenous knowledge. Jadi jangan pernah merasa bahwa Indonesia ini kalah gitu, karena kekayaan dari nenek moyang, dari leluhur kita yang perlu kita gali. Nah, harapannya Anda ini bisa menjadi kekuatan untuk masa depan. Jadi selamat ya kepada semuanya. Semoga yang belum memenangkan hadiah pertama jangan kecewa, karena tahun depan insya Allah ada lagi, dan harapannya akan lebih besar lagi karena kita akan bekerja sama dengan berbagai macam institusi sehingga ini bisa gaungnya bisa lebih besar. Oke, kalau begitu jika sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan segini, dan nanti akan mulai kita kontak ya pada rekening Anda masing-masing. Jadi lumayanlah untuk Lebaran ya. Tapi nggak bisa mudik katanya ya, jadi ya sudahlah. Oke, selamat ya, selamat lagi dan sampai ketemu. Ibu, kita foto ada dulu. selfie dulu, Bu. Foto. Ya. Ayo kita foto bareng yuk. Hidupkan dulu teman-teman videonya. Ya. Untuk Mbak Puji dan Mbak Wardatul. Ya, ayo. Nah, ya 1, siap-siap 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu. Stay healthy. Perkenalkan, nama saya Arumdani. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Pendidikan, Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris. Next slide, please.
Yap, judul esai saya itu pulihnya hubungan 3 batu tungku di Kabupaten Alor sebagai modal sosial percepatan bangun ketahanan pangan di tingkat grassroots. So, first of all, kenapa saya mengambil judul ini untuk esai saya? Yang pertama, hubungan 3 tungku yang tidak harmonis merupakan akar masalah yang sudah berumur ratusan tahun pada masyarakat Alor dan menyebabkan penderitaan masyarakat. Jadi saat dipulihkan akan jadi modal sosial yang bisa dipakai untuk percepatan ketahanan pangan. Yang kedua, dari kesaksian masyarakat, pulihnya hubungan 3 tungku ini berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, mengenai 3 batu tungku. 3 batu tungku itu ialah hubungan antara pemerintah, tokoh adat, pihak agama, dan pihak agama. Sebelum revitalisasi budaya, tokoh adat memudahkan kawin adat dengan tidak harus lunas belisnya, tetapi bila nikah gereja, belis yang mahal mesti dilunasi dulu. Hal ini yang menyebabkan hubungan gereja dan adat memburuk. Sehingga banyak orang adat yang notabene Kristen melakukan kawin adat tanpa nikah kudus di gereja dan nikah catatan sipil di catatan sipil. Next, gereja menjatuhkan sanksi bagi orang Kristen yang tidak nikah kudus. Tidak dapat diterima ekaristi bagi yang beragama Katolik, di Protestan tidak dapat perjamuan kudus. Dengan tidak ada perjamuan kudus di gereja, maka walau Kristen, alhasil tidak punya atau tak dapat akte kawin, maka tak dapat akte lahir ketika anak dilahirkan. Tak punya akte lahir akan mengakibatkan anak repot sekolah karena hutang belis, maka masyarakat juga menderita berkepanjangan. Pada saat revitalisasi budaya, tokoh adat berbalik demi anak cucu, yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi, jika hanya salah satu dari 3 tungku yang bergerak, maka akan terjadi timpang. Jika hanya Pemda yang mengandalkan dana, aturan, dan aparat, bagaimana dengan bercocok tanam bangunan, tahan gempa, ketahanan pangan sesuai kearifan lokal yang dikuasai para tokoh adat? Dalam kondisi tokoh adat lebih didengar karena tokoh adat tanpa digaji tetapi dipercaya. Saya di sini dan ini yang sudah saya amati dan sudah saya lihat. Kami di sini sebagai perantara. Jadi kami ini penengah. Bagi masyarakat Alor, seorang penengah itu dapat dipercaya karena menurut mereka itu mereka tidak ada campur tangannya, tapi mereka sebagai perantara bahasa dari yang komponen yang satu dengan yang satu. Jika hanya tokoh adat saja, cakupannya relatif kecil dan sulit berinovasi karena tidak ada atau kurang dana swadaya. Ya, prinsip adat adalah dana swadaya. Istilahnya kumpul tangan. Dalam masyarakat Alor itu istilah dana swadaya adalah kumpul tangan. Jika Pemda mau membantu, biasanya jadi program atau proyek dulu, baru eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Saya Puji Hastuti, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Indonesia. Fakultasnya tadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studinya, program studinya antropologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tulisan saya gitu yang saya maksudkan dalam second essay contest yang diadakan oleh Center for Transdisciplinary and Sustainability Science (CTSS) ya, IPB University. Nah,
Judul esai saya adalah cukup panjang ya teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa dibaca, mengembalikan hidup masyarakat Sungai Sembakung ke dalam keseimbangan ekosistem hutan melalui tradisi mamatik. Nah, kurang lebih apa yang saya ceritakan di esai saya itu bercerita soal kultur masyarakat hutan berbasis sungai ya. Lokasinya ini ada di Kalimantan Utara, dekat perbatasan Sabah Malaysia ya. Jadi sungainya ini memiliki hilir di Indonesia dan hulunya di Malaysia. Nah, di esai ini yang saya ketengahkan adalah tradisi mamatik. Nah, apa itu tradisi mamatik? Tradisi mamatik adalah kerajinan tradisional khas Agabak yang merefleksikan relung ekologis dari masyarakat. Apa itu? Nanti saya akan presentasikan di slide selanjutnya. Kemudian mamatik sebagai medium agensi perempuan Dayak Agabak yang terbelenggu tradisi patriarki, dan kemudian di sini juga sebagai mungkin klimaks ya dari apa yang saya tulis di esai saya adalah sebagai peluang kriya mamatik sebagai komoditas ekspor yang lebih ramah lingkungan dan tidak mendistorsi tradisi atau kultur masyarakat. Nah, di sini bahan baku dari mamatik tadi adalah rotan hutan atau bahasa Latinnya Calamus trachycoleus. Rotan ini merupakan tumbuhan endemik dari komunitas Dayak Agabak yang tumbuh di sekitar pemukiman ya di pinggiran sungai atau rawa-rawa, dan biasanya diambil oleh perempuan-perempuan Agabak ini. Kemudian dalam prosesnya penganyaman dari mamatik ini memerlukan teknologi. Nah, teknologi penganyaman itu dibuat secara tradisional ya. Kalau tadi yang menganyam adalah perempuan, teknologi untuk membuat anyaman seperti pisau dan kemudian alat penempa rotan itu dibuat oleh laki-laki gitu. Dan kemudian untuk pewarnaan dari rotan sendiri menggunakan daun tibanga ya, daun semacam buah pewarna gitu yang tumbuh juga di dekat lingkungan masyarakat gitu. Dan pengerjaan ini kurang lebih prosesnya 3 hari begitu ya. Jadi pengerjaan ini semuanya dilakukan secara tradisional gitu oleh masyarakat. Nah, kemudian tadi sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa tradisi mamatik ini bukan hanya sebuah kerajinan yang bisa kita nikmati estetikanya gitu, tapi juga di sini merefleksikan medium agensi bagi perempuan Dayak Agabak. Di sini sebenarnya mamatik ini terdiri dari berbagai macam motif ya, tidak hanya 2. Cuma di sini di esai ini yang saya ketengahkan hanya 2 motif, yaitu motif Sinumandak dan motif Agi Gimpong. Nah, motif Sinumandak sebagaimana yang bisa rekan-rekan lihat di kiri atas, dia itu secara mitologis yang dipercaya oleh masyarakat tercipta dari kekuatan magis ya, hantu gitu kalau misalnya bahasa yang kita kenal gitu, makhluk gaib gitu, yang dia membantu memenuhi syarat perempuan sebelum menikah. Jadi si keluarga pihak laki-laki itu menuntut barang balasan gitu atas mas kawin, serangkaian mas kawin yang telah diberikan, terus kemudian menuntutnya itu dengan benda anyaman bermotif gitu. Namun si perempuan pada saat itu tidak dibekali oleh kemampuan menganyam motif gitu. Kemudian yang mengambil rotan di sungai dekat rumahnya gitu. Kemudian dia mikir gitu sampai malam, dan pagi-paginya terjadilah motif ini gitu. Nah, ini dianggap sebagai bantuan dari kekuatan magis gitu untuk supaya perempuan tuh bisa menikah dengan keluarga dari pilihan hatinya. Nah, kemudian motif Agi Gimpong. Nah, ini mungkin medium agensi yang lebih next level lagi ya.
Jadi dia itu merefleksikan simbol penolakan atas perjodohan yang tidak disetujui oleh sang perempuan. Jadi masyarakat Dayak Agabak ini mengenal yang namanya tradisi perjodohan dini. Nah, di sini jadi sejak dalam kandungan seringkali perempuan-perempuan itu dijodohkan kayak gitu oleh keluarganya. Nah, kemudian mereka akan bisa menikah setelah keluarga pihak laki-laki memenuhi serangkaian mas kawin yang banyak itu tadi. Nah, tapi kembali pada mitos yang dipercaya oleh masyarakat, pada satu ketika ada perempuan yang merasa tidak setuju gitu dengan perjodohan yang telah disepakati oleh kedua pihak, kedua keluarga, kayak gitu. Dan kemudian karena sistem kekerabatan dari Dayak Agabak itu adalah patrilineal yang kemudian berimplikasi pada belenggu patriarki gitu yang biasanya mensubordinasi kaum perempuan, jadi suara-suara perempuan itu tidak lazim gitu untuk diperdengarkan di ruang publik. Jadi mamatik ini menjadi semacam simbol dari suara suara-suara perempuan yang dibelenggu gitu oleh tradisi patriarki. Nah, di sini Agi Gimpung kalau misalnya rekan-rekan mungkin waktunya tinggal 1 menit ya, Mbak Puji. Iya. Mbak Puji, waktunya tolong dipercepat ya, mungkin tinggal 1 menit lagi. Iya, siap Bu. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada jalinan-jalinan motif yang saling yang terus bersinambungan gitu. Teman-teman di sini semacam kayak penyelesaian adat kayak gitu, bisa perempuan bisa dengan simbol ini membatalkan pernikahannya. Nah, di sini peluang mamatik sebagai komoditas yang tidak mengganggu harmonisasi lingkungan dan tradisi budaya masyarakat Agabak. Di sini juga mamatik itu bisa menjadi pemantik gerakan environmentality dari golongan perempuan yang tersubordinasi. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan mau membacanya bisa nanti diberikan gitu untuk bisa lebih memahaminya secara lengkap. Nah, sekian presentasi dari saya. Sumber-sumber gambar ini diperoleh dari website Margaret Linder. Ibu Margaret Linder ini adalah seorang seniman kriya gitu yang memberikan perhatian khusus bagi pengembangan tradisi mamatik di masyarakat Agabak. Terima kasih.